kami Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak ada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kami. Kami mau belajar mengasihi-Mu. Kami mau belajar Tuhan memberikan hidup kami yang lebih sungguh lagi untuk Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Tak terbalaskan Tuhan kebaikan-Mu. Oleh sebab itu hanya puji, sembah, ucapan syukur yang bisa kami naikkan di hadapan-Mu. Karena begitu luar biasanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pujian-pujian pagi hari ini sungguh meneguhkan kami bahwa Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Bahkan Tuhan, sehelai rambut kami tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu. Karena Engkau Allah yang menolong kami. Engkau Allah yang memelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Saatnya Tuhan Engkau berbicara bagi kami. Saatnya kami duduk dengan tenang, membuka hati di hadapan-Mu. Seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Dan mulai mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Karena hidup kami bukan hanya roti saja, hidup kami bukan dari roti saja atau makanan-makanan jasmani. Tetapi dari setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu membebaskan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu membawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dan silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kembali lagi saya ada di tempat ini, terima kasih Bapak Pendeta Ari Santoso dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang di dalam pelayanan baik pujian penyembahan maupun firman Tuhan itu kalau kita connect sama Tuhan itu semuanya nyambung gitu ya. Latihannya hari apa Pak? Latihan musiknya Pak? Hari Kamis. Saya dihubungi Pak Ari hari Sabtu. Dan saya khotbah tentang bertolong-tolonganlah. Dan lagu yang dibawakan tadi luar biasa. Saudara-saudara, kalau saya menyanyikan lagu ini rasanya mau meneteskan air mata. Karena Tuhan itu baik, saudara-saudara. Tuhan itu luar biasa. 27 tahun pelayanan kami di Pulau Lombok bersama dengan istri dan anak-anak kami. Tuhan itu luar biasa menolong kami. Ya, Tuhan itu luar biasa. Saya pernah mendengar kesaksian dari ibu saya bagaimana beliau zaman dulu belum ada bahasa persekusi. Ya, bagaimana ibu dan keluarga kami betul-betul mengalami persekusi Bapak Ibu. Saya waktu main gitu ya, sulit sekali saya main di kampung saya. Karena saya anak Tuhan. Selalu saya dihina. Tuhanmu itu dipetenteng. Lek awakmu mati kok dipetenteng. Itu terus terngiang-ngiang saudara-saudara sampai hari ini. Terhadap teman-teman saya di kampung saya dulu ya. Bapak Ibu tahu kampung saya kan? Di Jakarta Selatan. Di belakang. Ibu saya pernah bersaksi bahwa diracun. Tapi hidup sampai sekarang ini. Yang racun sudah dipanggil Tuhan. Gitu ya. Bagaimana saya dengan kakak saya naik sepeda jengki, pergi ke gereja dan banyak teman-teman yang ngolok, lapo nang gereja, dulina naik, Tuhanmu dipetenteng ngono, gitu ya. Kalau sekarang ini Bapak Ibu yang terjadi di Lombok, banyak murid-murid kita, anak-anak kita yang sekarang ini dipersekusi begitu luar biasa katanya, Tuhan kok muda gitu.
Ya, Tuhan kok telanjang katanya, kan di salib itu Tuhan telanjang dan lain sebagainya. Tetapi saya menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa baik. Bilang ke kanan kiri, Tuhan Yesus sangat baik. Tidak hanya diomongin Bapak Ibu ya, dirasakan. Ya, dirasakan. Ini keluarga saya, bagi yang masih baru, mungkin boleh yang angkat tangan yang baru kenal saya. Sudah kenal semua ya. Oh ada yang baru, terima kasih Bu. Iya, saya Pendeta Markus Ibu, saya dari sekolah minggu di sini, remaja di sini, kaum muda di sini, kemudian diutus ke sekolah Alkitab dari sini, kemudian saya ke Denpasar 28 tahun yang lalu, kemudian saya pindah ke Lombok 27 tahun yang lalu. Ini anak saya yang nomor 1, yang laki-laki, tahun ini dia sudah ditabiskan menjadi pendeta pembantu di wilayah Bali NTB, daerah Bali NTB. Terus itu saya yang pakai baju biru, mirip kan sama saya? Ya, itu istri saya, bukan istri saya yang pendek Bapak Ibu, saya yang abnormal, terlalu tinggi. Gitu ya. Kemudian yang paling ujung itu anak saya yang sekarang juga sedang di asrama Sati, sudah masuk di tingkat 2. Ya. Anak saya yang Joshua Miracle ini menghadapi banyak sekali pergumulan di dalam perintisan-perintisan kami. Saya merintis di Lombok dalam keadaan istri saya hamil muda. Jadi anak saya dua-duanya lahir di Mataram di Lombok. Nah, saya sedikit cerita tentang pertolongan Tuhan Bapak Ibu ya. Bahwa anak saya ini ketika umur 5 bulan, kami ada satu masalah dengan keluarga kami. Masalahnya bukan masalah keluarga, tapi masalah dengan adat yang ada di Lombok. Jadi adik kami, adik ipar saya, adiknya istri saya ini diculik. Di sana itu kalau saya sudah pernah bilang ya, kalau mau menikah tuh diculik, nggak boleh dilamar. Kalau kita melamar baik-baik, mereka akan bilang gini, emang anak saya ayam diminta. Bawa lari, culik dulu. Gitu. Filosofinya apa Bapak Ibu? Kalau anak perempuannya diculik, ibunya akan lari. Oh, anak perempuanku diculik. Hebat sekali, berarti cantik anaknya ibu ini. Gitu, filosofinya gitu. Nah, adat itu mengenai keluarga kami. Adik ipar saya, adiknya istri saya, diculik Bapak Ibu. Jadi diculik, ada surat datang kepada saya, mengatakan bahwa adik saya ini namanya Feby, saya Feby, umur sekian, saya akan menikah dengan nama panggilannya Awan, tanpa paksaan dan lain sebagainya. Wah kaget saya, loh kok begini caranya? Saya tanya ke Pak RT, kemudian Pak RT orang Manado, orang dari Sulawesi Utara. Iya Pak, memang adat di sini begitu Pak Pendeta. Terus gimana? Bisa sih kita minta balik, tapi ya taruhannya nyawa. Gitu. Ya Pak, kalau Pak RT boleh saya diantar gitu. Siap Pak Pendeta, saya antar. Kami akhirnya berangkat dengan bawa anak kami umur 5 bulan ke kampung. Di kampung itu sepi. Terus kami diterima oleh kepala lingkungan namanya Kaling. Ditaruh di sebuah rumah kosong di pinggir sungai gitu. Tunggu di sini, kami persiapan. Jadi adik kami itu tidak ada di kampung itu, menurut surat itu lingkungannya di situ. Jadi adik kami dibawa ke kampung lain. Kalau misalnya adik saya itu suratnya dari Bebean, dia ditaruh di Bandulan. Akhirnya jam 8:30 malam saya diiringi, tidak boleh bawa mobil. Mobil ditinggal di kampung itu, saya jalan kaki sejauh ke Bandulan gitu ya. Sampai di situ adik saya sudah dalam keadaan mata pandangannya udah kosong dan sebagainya. Akhirnya tata caranya adalah ditanya. Adik saya ditanya, kamu mau pulang atau kamu mau menikah? Bahasanya kawin. Gitu ya, Pak. Istri saya kan orang dari Sulawesi, dari Poso, pakai bahasa Poso. Si milikiti wele-wele, belikiduk gitu. Tiba-tiba saudara-saudara, sebuah keris itu dicabut dari penjaga. Jadi duduknya tuh saya penjaga, istri saya penjaga, Pak RT penjaga gitu. Pak RT saya. Langsung keris itu ditaruh di leher istri saya. Pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa daerah. Akhirnya pakai bahasa Indonesia, kamu mau pulang, mama papa sayang sama kamu mau pulang atau mau kawin? Saya mau kawin, tapi pandangannya kosong, kita curiga aja. Udah istri saya udah lemes, mau pingsan. Ya akhirnya kami pulang. Pulang saudara-saudara. Tuhan Yesus itu kuasanya luar biasa. Kami
berdoa, kami berdoa. Tepat 30 hari setelah kejadian itu, adik kami pulang. Pulang dia, saudara. Kaget saya, loh kok kamu pulang? Gitu. Dia cerita semua, kami masuk kamar, bertiga kami cerita, berempat sama anak kami. Jadi dia itu diancam, kalau kamu jawab pulang, kamu akan mati bersama dengan saudara-saudaramu. Ya, dan dia dikasih minuman macam-macam gitu, kayak diguna-guna gitu. Terus sekarang mau gimana? Saya mau pulang. Mau pulang ke Poso maksudnya. Akhirnya saya antar dia pulang, saudara. Saya pikir aman. Adik saya aman di Poso, saya yang gak aman. 7 hari berturut-turut kami diteror setiap hari, setiap malam. Mati kamu, gini, macam-macam. Kami cuma berdoa saja. Hari ke-8-nya, karena kami diteror enggak menyerahkan juga adik kami, karena adik kami ada di rumah orang tuanya dengan baik di Poso. Hari ke-8, saya lupa tanggal harinya, tiba-tiba ada surat polisi. Tak buka, saudara. Panggilan, tersangka, langsung tersangka bukan saksi. Tersangka pembawa lari istri orang, pendeta Markus Mating. Waduh, akhirnya saya coba konsultasi sama Pak RT bilang datang aja Pak, sebagai warga negara yang baik datangin aja. Wah baru kali itu saudara-saudara pendeta di BAP. Ya di BAP, saya pergi sama anak saya bertiga, sama istri saya sampai sana. Polisinya bilang, dia lihat kan mungkin sudah ada yang janggal dengan surat panggilan itu. Dan dia orang Banyuwangi yang bukannya manggil ya, yang menerima saya di kantor polisi. Pak ini orangnya nggak ada gitu. Orang yang mau BAP Bapak nggak ada. Bapak balik aja besok, balik sini lagi. Saya pulang, besoknya balik lagi. Bapak itu lagi, Tuhan itu kirim Bapak ini, orang Banyuwangi. Ngomongin nyambung pakai bahasa Jawa. Terus bagaimana Pak? Saya bilang gitu. Ya udah dah, saya yang BAP ya Pak ya. Ya dah terserah, yang penting beres semua urusan di BAP. Pertanyaan pertama itu gini, apakah benar Bapak namanya ini? Benar. Apakah benar Bapak tinggal di jalan ini? Benar. Apakah Bapak sekarang ini sehat jasmani dan rohani? Benar. Gitu. Ada 32 pertanyaan. Sampai akhirnya terakhir kami telepon ke orang tua di Poso, orang tua telepon ke Pak Polisi ini, bahwa menyatakan anaknya, adik kami itu ada di sana dengan selamat, tidak lagi diculik atau dibawa lari oleh saya. Oke, akhirnya saya dilepas. Hari ke-14 terjadi keadaan yang luar biasa. Kalau segala cara bertindak sudah enggak ada jalan, dukun yang bertindak. Malam hari jam 12. Tiba-tiba ada istri saya terbangun jam 12 malam. Katanya ada ular masuk lewat ventilasi jendela. Wah saya sudah firasat ini, waduh ini kerjaan iblis ini saya bilang gitu. Kita berdoa dalam nama Yesus, kita berdoa ada kuasa, nyanyi saudara-saudara sepanjang malam itu. Sampai akhirnya kami capek. Sekitar jam 1:30 tertidurlah kami, tertidur. Jam 2 saya yang terbangun. Saya dibangunkan malaikat atau siapa, saya digoyang gitu. Saya terbangun. Lalu saya noleh ke anak saya yang laki-laki ini yang umur 5 bulan. Semua lobang saudara-saudara keluar darah. Seger semua lobang sampai lobang pantat semua keluar darah. Waduh saya bilang. Saya bangunin istri saya. Ini anak kita, wah istri saya shock, astaga apa yang terjadi, ini keluar terus Bapak Ibu. 45 menit keluar terus itu darah. Anak umur 5 bulan seberapa sih besarnya, seberapa sih darah yang ada di dalam tubuhnya. Harusnya mati, tapi anak saya tidur pules. Pules sekali, pules kayak anak bayi tidur gitu, tapi keluar darah terus. Saya pelan-pelan, saya lapar lagi itu sambil nangis, sambil darah Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus. Akhirnya selesai, 45 menit setelah kami berdoa, pendarahan itu berhenti. Anak kami tetap tidur. Pagi hari saya pergi ke klinik, saudara. Saya periksakan apa ada luka, infeksi atau apa, kok pendarahannya begitu luar biasa. Dokter anak bilang, enggak ada Pak, anaknya sehat, ini coba lihat digendong sama dokter. Ini sehat anaknya, senyum-senyum. Gitu ya. Manis kayak bapaknya. Wede. Luar biasa. Supaya Bapak Ibu enggak tegang.
Akhirnya pulang saya, saudara-saudara. Pulang saya konsultasi sama Pak RT. Nah, Pak RT ini sudah lahir besar di sana. Pak, kelihatannya ini perbuatan dari orang-orang itu karena anak mantunya dia pergi ke Poso. Mereka merasa harga dirinya diinjak-injak oleh Pak Pendeta. Akhirnya kami doa puasa. Doa puasa. Hari ke-21, tiba-tiba ada 3-4 pickup mengangkut orang dengan bawa senjata lengkap, sudah sampai sak tombak dibawa. Berhenti di depan rumah saya siang-siang, sekitar jam 12, setengah 1. Ya, terus karena rame-rame saya biasa tutup pintu karena debu, saya buka lewat jendela. Waduh, saya bilang, angkat anakmu, saya bilang gitu. Kenapa? Angkat. Gitu. Lari lewat belakang. Gitu. Jadi istri saya angkat anaknya, angkat si Rekel ini, dia diam aja, lari lewat belakang, diam aja, lari lewat belakang. Dia bilang, lewat belakang mana, pintu kita cuma depan aja, belakang gak ada pintu. Saking paniknya saudara-saudara, saking paniknya. Akhirnya saya terima, mengucapkan salam mereka, saya terima, lalu mereka bilang, Pak Pendeta, maksud dan kedatangan kami ke tempat ini adalah mengakui kekalahan kami. Itu adat kami. Kaget. Kapan kita tinju, Pak? Kita nggak pernah main futsal. Kapan Bapak kalah dan saya menang? Dia cerita. Harusnya 7 hari yang lalu, Pak Pendeta, istri dan anak Bapak mati. Karena kami kirim santet ke sini. Dia buka semua. Untung waktu itu saya nggak rekam. Kalau saya rekam, saya laporkan, wah kena dia. Kami kirimkan santet. Jadi rupanya gak bisa mempan. Nah kami merasa kalah. Hebat Pak Pendeta ini. Saya bilang, yang hebat bukan saya Pak, tapi Tuhan saya. Tuhan saya punya keris, yang lekukannya ada 100 Pak, namanya Kristus. Saya bersaksi di situ, manggut-manggut ya pemimpin agamanya ini. Ya. Akhirnya sebagai tanda bahwa kami kalah dan Bapak Pendeta menang, silakan dimakan. Jadi mereka bawa segala masakan, enak-enak Bapak Ibu. Namanya kita perintisan, biasa Indomie, paling banter telur ceplok. Wah ini ada ikan mas goreng, macam-macam, ada segala macam makanan. Saya bilang sama istri saya, gimana ini? Saya sudah firasat sebenarnya. Ada sesuatu yang ditaruh. Istri saya bilang, jarang-jarang kita makan gini. Namanya orang Manado kan, sikat aja dalam nama Yesus. Oke, kami makan. Mereka cuma lihatin aja. Kami makan, puk. Gak habis lah, pastinya gak habis karena cuma berdua. Dibawa pulang, saya pikir diambil. Dibawa pulang, semua itu sisa-sisanya gak boleh katanya. Oke, bawa pulang. Pulang mereka, saudara. 3 hari kemudian, yang menculik, laki-laki yang menculik adik kami itu yang namanya Awan itu, datang ke rumah. Datang ke rumah, bertamu gitu ya. Terus dia bilang gini, manggilnya Kak sama saya. Gini Kak Markus, saya mau mengenal yang Kak Markus bilang katanya Kristus itu. Kenapa gitu? Tahu Kak Markus, itu makanan yang 3 hari lalu dibawa itu semuanya racun semuanya. Racun semuanya. Jadi anak ini yang nyampaikan saudara-saudara. Saya dengar Kak Markus gak mati. Ya. Utusan kami ngelihat di rumah nggak ada bendera warna kuning. Atau bendera warna putih ada tanda tambahnya gitu. Akhirnya hari itu saudara-saudara, 1 jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. 1 jiwa, tapi harus ngalami disantet dulu. Harus ngalami diracun dulu. Dan saudara-saudara tahu, yang paling terakhir, yang paling berat adalah ketika keluarga yang menyantet dan meracun kami ini datang untuk minta maaf. Itu rasanya manusiawi saya bilang, kamu yang nyantet, saya bikin anak saya muntah darah dan sebagainya, rasanya gak mau maafin. Tetapi kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Akhirnya saya bilang, ya Pak, yang lalu biarlah berlalu. Saya dipeluk sama bapaknya ini. Dipeluk saudara-saudara. Dan saat bapaknya itu meluk, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Pemimpin agama yang nyantet saya itu mati, saudara-saudara.
mati. Hari itu juga. Meninggal. Dan mereka percayai karena ilmunya yang balik itu. Dan tersiksa katanya matinya. Kakinya dulu pincang, ya matanya buta, pokoknya sebelum mati itu tersiksa ini pemimpin agamanya. Saudara-saudara, terkadang kita enggak menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Sungguh dahsyat, saudara-saudara. Ya, itu baru sekitar 7 bulan saya pelayanan di Lombok, sudah menghadapi kayak gitu. Makanya ibu saya itu sampai hari ini, kalau telepon saya selalu nasihati, hati-hati. Tetap andalkan Tuhan. Tetap nyambung sama Tuhan ya Li. Hati-hati, selalu ibu saya setiap hari. Hati-hati, kalau bertindak hati-hati, kalau ngomong hati-hati, selalu ibu saya bilang gitu. Dan itu selalu saya pegang, saudara-saudara. Saya enggak punya saudara di sana. Saya enggak punya siapa-siapa. Kalau ada Pak Ari mah enak, tinggal telepon Pak Ari aja. Pak Ari bisa tolong saya gitu. Enggak bisa. Tetapi pertolongan saya satu-satunya datang dari Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kita, saudara-saudara. Ya, kepada setiap kita. Kita lanjut perkenalannya. Ini gereja kami. Luar biasa, saudara-saudara ya, besar. Tidak sepeser pun yang keluar dari kantong saya. Semuanya karena Tuhan, saudara-saudara. Dan kemarin saya juga baru diberkati sesuatu yang saya waktu di Malang tuh Pak Ari. Tiba-tiba Rekel telepon, "Pi, ada orang datang." "Siapa?" "Katanya teknisi, Videotron LED." "Emang papi pesen?" "Enggak." "Ya dia mau pasang." "Ya udah suruh aja pasang," saya bilang gitu. "Yang penting gratis." "Gratis katanya Pi," dia bilang gitu. "Suruh pasang," gitu. Saudara-saudara tahu ya, jadi ini kan LCD. Kami diberkati LED, Videotron, TV yang gede. Saya pikir ya sudahlah sesuai dengan ukuran gereja kami, lebarnya seperti ini, ya paling ya 2x3. Kami dipasang ini tuh pertama itu 6 kali sekian, waduh gegeden. Sampai nolak berkat. Ojo sing proporsional, saya kan di video call, proporsional gitu. Akhirnya diukur. Ya udah Pak, ini proporsionalnya 4 kali 2,5 ya Pak ya, gitu. Kalau terlalu kecil. Sakar ojo 5 meter atau 6 meter. Akhirnya diukur, saudara-saudara, dipasang 4 meter kali 2,5. Itu kalau video, saya di video gitu, jerawat saya kelihatan. Padahal kalau gini nggak kelihatan, saudara. Kalau kelihatan semua. Waduh, Tuhan ini kalau memberkati luar biasa. Kalau saudara-saudara sudah pernah dengar cerita tentang pembangunan ini dahsyat. Ya. Sekali lagi, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya. Perkenalannya cukup, kalau mau lebih kenal lagi datang ke Lombok. Ya, kita berencana mau undang Pak Ari nanti di kaum pria. Pak Ari siap ke Lombok Pak? Siap ke Lombok ya Pak ya? Asik. Oke Bapak Ibu, judul firman Tuhan bertolong-tolonganlah. Bilang ke kanan kiri, mari kita bertolong-tolongan. Ya, saudara-saudara, kenapa kita harus bertolong-tolongan? Kita akan nanti belajar bersama-sama. Kita akan membaca Galatia pasal yang ke-6 ayat 2, kemudian kita lanjut pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pasal yang ke-6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bilang sama-sama dengan saya, mari berbuat baik. Haleluya, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita harus berbuat baik? Mengapa kita harus saling tolong menolong? Yang pertama, karena Tuhan terlebih dahulu menolong kita. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3, Tuhan terlebih dahulu menolong kita. Siapa di sini yang merasakan pertolongan Tuhan, boleh angkat tangan? Kalau kita ada, puji Tuhan, silakan turunkan tangannya. Kalau kita ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Makanya kalau saya sudah bilang Tuhan menolong dan Tuhan baik, itu rasanya mau meneteskan air mata. Ya.
Karena terlalu baik Tuhan itu buat kami. Terlalu baik Tuhan itu buat kita. Korbankan nyawanya di atas kayu salib untuk kita yang berdosa itu. Itu bukti bahwa Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kalau orang menolong karena dia baik, kalau orang menolong karena dia benar, kalau orang menolong karena dia sudah menolong dia, itu wajar. Tetapi Tuhan mati di atas kayu salib menolong kita supaya kita diselamatkan. Bukan karena kita baik kepada Tuhan, tetapi karena kita orang yang berdosa. Itu hal yang luar biasa. Ada enggak Bapak Ibu orang yang memberikan nyawanya untuk orang jahat? Kalau orang mau memberikan nyawanya karena dia baik, oke, mungkin. Ya kan, di film-film yang pasti itu Tuhan Yesus. Oke, itu biasa. Tetapi Yesus memberikan nyawanya untuk kita yang jahat, saudara-saudara. Kita yang berdosa, kita yang bergelimangan pelanggaran, kita yang berlumurkan dosa. Tapi Tuhan angkat kita. Kalau bukan karena Tuhan Yesus baik, aduh, gak mungkin, saudara-saudara. Ya. Waktu gempa terjadi dan gereja kami hancur, ada seorang hamba Tuhan menyatakan begini, Pak Markus, memang Tuhan bukan penyebab. Tuhan bukan penyebab segala sesuatu. Tetapi Tuhan ada di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya tangkap itu saudara-saudara. Saya tangkap, saya impartasikan di dalam hidup saya kuatkan istri dan anak saya yang trauma karena gempa itu. Tuhan baik. Kita nggak usah memikirkan bangunan kita nanti seperti apa. Pasti Tuhan akan tolong semuanya. Bukan karena ada orang yang berjanji, bukan. Bapak Ibu, seringkali orang berjanji kepada kami. Dan seringkali juga diingkari dan kami kecewa. Pak Markus, kasihan mobilnya, mobil carry. Mobil carry itu jadi di belakang terus. Sing liane wis muwah jadi kon carry aja. Gak cocok Pak Markus ini pakai carry. Badannya besar naik carry. Sering kebentur kan Pak? Iya. Saya beliin mobil ya Pak ya. Gitu. Tapi doakan saya dulu. Oh ya, gitu. Puji Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, mobil saya diajak sama orang yang ngasih mobilnya. Dicobain mobil saudara, Grand Livina. Seneng. Enak Pak, matic lagi, nggak usah ceklek. Kayak tulinan bom kar gitu saudara. Sudah selesai. Mobil saya bawa ke rumah saudara-saudara, puji Tuhan. Wongi gak gelem bayar. Gak mau bayar Pak, orangnya janji itu Pak. Suweneng Pak, tapi suwenep. Akhirnya saya gimana ini Pak, ke jemaat yang lain. Waduh Pak, gimana sudah perjanjian gimana. Akhirnya mikir. Untung ada jemaat, ya pastilah orang Indonesia tuh untung aja. Pak sudahlah kita ambilkan aja dana di bank aja Pak ya gitu. Waduh tapi besar nanti berapa gitu. Pokoknya kita gini. Setiap bulan kami harus keluarkan 2,7 juta saudara. Untuk mobil itu. Yang sudah dijanjiin mau dikasih. Akhirnya itu jenenge tolong mentong saudara. Ketiban opo iki wis jenenge. Udah akhirnya udah. Kalau memang Tuhan enggak berkehendak, kalau memang pertolongan enggak dari Tuhan itu berat saudara. Jadi hati-hati kalau ditolong Tuhan, ditolong orang itu mikir-mikir dulu. Ini dari Tuhan atau enggak? Ini pertolongan dari Tuhan benar, ya udah terima gitu ya. Akhirnya sudah. Pas gempa mobil rusak. Rusak parah karena otomatiknya rusak. Saya tanya ke Nissan, berapa harganya itu? Spare partnya saja 28 juta Pak, ditambah ongkos-ongkos gini ya sekitar 40 juta. Waduh, duit KB ku. Gak kuat saudara-saudara kita. Gak kuat kita kan. Wes didolai. Akhirnya dijual, laku murah saudara-saudara. Sudah mobil gak ada, cicilan masih ada untuk mobil itu saudara-saudara. Nyakit kan? Itu loh kalau berharap sama manusia. Tapi ketika saya memutuskan, kita berharap sama Tuhan saja. Gak punya mobil, sekitar satu tahun 7 bulan gak punya mobil, kemana-mana naik motor. Ya. Gak ada yang tergerak, Pak saya belikan mobil, gak ada. Akhirnya saudara-saudara ada seorang anak Tuhan,
Datang, kita bilang gitu, dia kesaksian, dia dari Jakarta. Saudara-saudara, saya ini dulu jemaatnya Pak Markus, sekarang pindah ke Jakarta gitu. Dan saya ke sini ini berlibur gitu ya. Bla 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 ngomong-ngomong gitu. Setelah kebaktian gitu. Pak Markus besok ada acara. Oh enggak Bu, saya bilang gitu, ibu-ibu gitu. Enggak ada acara. Besok Senin enggak ada acara saya gitu. Bisa ikut saya? Oh bisa Pak gitu, Bu gitu. Nah itulah value pertolongan Tuhan lewat ibu ini. Dia pergi ke showroom, Pak Markus mau milih mobil yang mana? Duk, 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 gitu. Karena saya ini enggak aji-aji mumpung, saya milih aja yang paling murah lah. Yang isinya banyak gitu ya. Ya yang ini saja Pak gitu. Saya perhatikan jangan sampai ngeredit lagi ini lagi. Saya perhatikan dibayar enggak dibayar. Oh dibayar cash rupanya. Oh puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Itu pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan yang menolong, maka tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, saudara-saudara. Gak ada. Firman Tuhan katakan bahwa kalau pintu itu sudah terbuka, gak ada yang bisa menutupnya. Kalau pintu itu sudah tertutup, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau berkat Tuhan itu sudah tercurah, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Amin. Yang paling enak itu memang dikejar berkat daripada dikejar anjing. Betul ya? Loh firman Tuhan gitu loh di Mazmur. Kita akan dikejar-kejar berkat. Bukan dikejar anjing. Kita dikejar-kejar berkat. Ya. Makanya kita harus betul-betul bersyukur buat pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus saling menolong? Memenuhi hukum Kristus. Firman Tuhan tadi katakan apa? Bahwa marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Di dalam ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi menolong orang itu memenuhi hukum Kristus, karena itu perintah. Tapi Pak, jaluk itu tolong itu bendinoi Pak. Terus ya apa? Diketok aja. Didoakan aja. Saudara-saudara, kami itu di perumahan kami dianggap orang kaya gara-gara bangunan itu. Jadi di perumahan kami itu hanya ada 3 atau 4 bangunan yang sebesar itu. Dan 3 atau 4 bangunan yang lain itu punya bule. Saya juga bule. Buluk, buluk dan tole. Jadi karena gitu datang kepala dusun minta bantuan, datang kepala desa minta bantuan, datang kepala lingkungan minta bantuan. Gitu terus. Pak pendeta kaya, bangunannya aja kayak begitu. Itu pasti MM-an. Minta, aduh repot juga ini Tuhan. Gini. Repot juga Pak Ari. Mau tapi Tuhan bongkarnya jadi kecil juga nggak mungkin gitu. Aduh gimana caranya. Jadi kalau mereka ada yang datang gitu, pinjam uang gitu. Kami menyiasatinya satu gini. Kami nggak pinjemin uang. Kalau kami pinjemin uang nanti sakit hati kita, nggak balik-balikin gitu ya, mikir-mikir kita. Pak, saya pinjam uang 500.000 aja Pak, untuk ini. Biasanya kami amplopin 200.000 gitu. Atau kalau ada 100.000 gitu. Saya amplopin, saya lem gitu ya. Saya kasih, ini bukan pinjaman. Ini bantuan, tapi enggak sepenuhnya 500.000, yang lain cari di lain, enggak usah dikembalikan, enggak akan balik lagi. Itu mujarab sekali, enggak balik-balik meneh, wisin, malu dia, gitu ya. Tapi ada sih yang balik, itu yang enggak tahu malu. Ya. Bahasa Yunaninya rai gedek, ya. Tapi ya kita berusaha saudara-saudara menolong. Saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa saudara-saudara. Bahwa Tuhan itu dahsyat. Ya, saudara-saudara saya mau kasih tahu ini dari saya kecil. Banyak orang menilai bahwa orang Kristen itu sugih-sugih. Bilang ke kanan kiri, sugih loh, sugih. Ya toh? Ono sing gawe sandal jepit. Ayo coba lihat, gawe sandal jepit terus sing ini bolong. Ada Bapak Ibu? Ada. Pak Lekiar, loh sepatuan. Sepatuan. Semua pakai sandal minimal itu ya.
Ada yang di sini cuma kutangan tok, pakai kaos kutang, singletan tok ya. Gak ada ya, ganteng-ganteng. Meskipun mungkin cuma satu, habis pakai Senin cuci, Minggu pakai. Senin cuci, Minggu pakai. Tapi wong Jawa, wong Kristen tuh necis-necis. Ya. Bapak saya menasihatkan saya, kamu boleh pergi kemana-mana, enggak necis. Tapi lek nang gereja kudu necis. Bapak saya ini pinter bahasa Belanda. Necis itu bahasa Belanda. Bapak aku itu pinter bahasa Jawa, bahasa Belanda. Padahal kalau khotbahnya almarhum Daud, bapak saya itu ngantuk. Karena enggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi ngerti necis. Guaya sekali bapak saya ini. Ngerasani yang sudah di surga. Iya, ibu saya tuh kalau saya masih ingat saudara, ibu sama bapak saya tuh duduknya dulu di sini pakai kursi kayu di daerah-daerah Palikiyar situ, dan bapak tidak boleh jauh dari ibu saya. Karena bapak saya khotbah mulai ngantuk disikut. Tanya aja ibu masih hidup tuh. Kalau bilang nggak benar, bohong berarti. Iya, karena saya di sebelahnya, saudara-saudara. Kemarin saya sempat ke Om Yohanes, saya kenal Om Yohanes. Om Yohanes Rorimpunu sama Tante Esther Bolang, adiknya Tante Bet. Nah, saya minggu lalu pergi ke Nganjuk, saudara-saudara. Dia lus-lus pipi saya, Markus, ya ampun, ini kamu nak. Dia, iya tante, ini saya. Kamu dulu itu kalau kebaktian itu dari bawa kursi sana terus merangkak, sampai kursi sana terus merangkak gitu. Udah hitam ingusan, lari sana, lari sini. Dia giniin, saudara-saudara. Kamu nak, iya tante ini saya. Ya. Jadi saya tuh dulu ke gereja terus, saudara-saudara. Loh kaum wanita aja saya ikut. Benar, saudara-saudara. Saya itu kalau ke gereja tuh cuma gak ikut perjamuan kudus saja. Kadang-kadang ibu saya bahasa roh, saya ikut juga. Oh sandalawas, saya bisa. Saya ikut-ikutin ibu saya. Tanya ibu saya itu, dibawa ke gereja terus. Ya, kaum pria dibawa bapak saya naik sepeda gitu. Padahal saya ini paling gak disukai sama Tante Bet. Tahu kenapa Bapak Ibu? Beliau sampaikan kepada saya ketika saya sudah jadi gembala sidang dan ganteng gini. Kus, kamu dulu itu ingusan. Ibumu itu loh ibumu itu sampai pakein kamu apa itu sapu tangan segitiga deh kayaknya dipeniteni. Tapi yang namanya kamu itu anak kecil nggak pernah bisa begini. Ngwene, wijo sampai kuene kabeh. Itu dah Tante Bet bilang gitu. Ya saudara-saudara, ada di sini sekolah minggu begitu? Tidak ada, cuma saya saja saudara-saudara. Jangan ada yang begitu ya, nanti saya tersaingi. Ya saudara-saudara. Ya. Jadi bapak saya itu seneng kalau pakai bahasa Jawa necis gitu ya. Semua kita tuh necis-necis, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Meskipun kalau di rumah dasteran toh, kadang bolong dek kene, bolong dek kene. Gitu. Tapi lek nang gereja necis ya, ganteng ya. Buatike ganti terus, yo. Yo. Baju putih dibuatik dhewe. Wes sing pokoke batik. Dress code batik yo. Iya, saudara-saudara. Nah, inilah yang boleh kita manfaatkan untuk kita boleh menyampaikan bahwa ini karena Tuhan Yesus. Karena pertolongan Tuhan dan kita mau memenuhi hukum Kristus untuk selalu berbuat baik. Dan orang Kristen itu kalau beribadah itu mesti full senyum. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Saya enggak ngomongin yang lain dengan yang lain. Wih, wajahnya suwangar. Wis gawe atribut sing aneh-aneh gitu. Wajah suwangar. Ya tak? Kalau orang Kristen senyum, masih gak ada duit senyum. Persembahan alamat mek ping pisan iki. Duit mek sithik gitu kan? Mari kita memenuhi hukum Kristus dengan kita berbuat baik. Ya minimal senyum lah, saudara-saudara. Amin. Senyum, ya. Ya jangan senyum-senyum terus. Enggak dipikirnya. Ya. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Kenapa kita harus saling menolong? Karena manusia itu memiliki ketergantungan.
Manusia itu adalah makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Gak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Siapa di sini yang bisa hidup sendiri? Gak bisa, ibu saya itu susah sekali hidup sendiri, saudara. Tapi saya bawa ke Lombok gak mau. Akhirnya sulit gitu ya. Kemarin cerita, iki lek sikilku iki wis mulai kuwemeng ngene sampai tak bentus-bentusno tuwekel, bentus-bentusno lemari. Wis rasane putus asa aku gitu. Ya. Karena beberapa hari saya di sini saya pijetin kaki saya. Minggu lalu saya pijetin, ibu saya bilang gini, "Saumur-umur ya. Baru kali ini loh kon nyekel awakku terus mijit-mijitin gitu." Enggak ngetok-ngetok ibu saya itu. Ya, ya. Kenapa? Hidup sendiri, enggak ono sing mijeti, putus asa, bentus-bentusno kaki. Tak bentus-bentusno dek lemari kadang-kadang, pokoknya dek kasurku sing ono sing watos tak bentus-bentusno. Aduh, saknone ibuku ini. Kenapa? Karena ibu saya marah. Karena ibu saya ini hidup sendiri, sudah susah. Ya kalau Bu Ari sama Pak Ari kan berdua. Kalau ada yang, "Mah, kok dipijit-pijit sama Bu Ari," atau sebaliknya kan gitu enak ya. Kalau hidup sendiri kan coba ibu ini hidup sama saya. Kok kesel tak pijetin. Tapi kan nggak mau, hidupnya mau sendiri. Susah hidup sendiri itu saudara-saudara. Ya, yang suami istri bilang dong, mari kita menua bersama. Menua bersama itu enak saudara-saudara sampai tua. Gitu ya. Ibu saya sudah 19 tahun ditinggal bapak jadi waduh hidup sendiri. Tapi ya gitulah ibu saya nggak mau saya bawa. Tolong doain bapak ibu supaya ibu saya mau saya bawa ke Lombok ya. Supaya ini loh yang ketiga itu bahwa manusia itu memiliki ketergantungan ini. Jangan merasa bahwa semuanya bisa saya sendiri. Halo, enggak bisa. Enggak bisa, saudara-saudara. Ya. Pasti sekali waktu kita membutuhkan orang lain. Dan pasti sekali waktu orang lain membutuhkan kita. Katakan amin. Waktu kongres, saya bertemu dengan bapak-bapak pendeta yang sudah sepuh-sepuh. Usianya sudah di atas 60 tahun. Karena mereka tinggal di hotel yang di daerah tempat kongres. Oh ini berarti tua-tua. Saya duduk di situ sama mereka, kenalan lah. "Bapak dari mana?" "Oh saya dari Lombok," gitu. "Aslinya pasti bukan orang Lombok ya?" "Ya saya orang Malang." "Oh Malangnya di mana?" "Di Pisangjan." "Oh bebean ya?" "Iya." "Loh kok tahu Pak?" "Iya saya dulu praktek di sana." Wih gitu ya. "Dari mana?" "Saya dari Salatiga." Terus ada bapak dari Semarang. "Saya juga dulu praktek di sana waktu saya di satu itu praktek di bebean." Gitu. Langsung saya bilang, "Kenal Ibu Karmiati Pak?" "Oh kenal, itu orang baik," dia bilang gitu. "Loh baiknya gimana Pak?" "Wih itu kalau bawa makanan itu gak karu-karuan. Banyak sekali, kita tuh mahasiswa itu dipelihara, disuruh datang ke warungnya masih di Jalan Anggur ya Pak?" "Iya masih di sana." Gitu. Dia belum tahu. Gitu. "Iya masih di sana." "Kenapa Pak kok nanya Bu Karmiati?" "Itu ibu saya." "Oh ini anaknya Ibu Karmiati." Puluhan tahun yang lalu, saudara, 35-40 tahun yang lalu. Masih ingat Ibu Karmiati. Hebat ibu saya ini. Kala-kala Prilly Latukonsina, saudara-saudara. Terkenal ibu saya ini. Baik gitu ya. Nah saudara-saudara, kebaikan ibu saya ini dirasakan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Jadi anak-anaknya dan cucu-cucunya kan hamba Tuhan. Saya praktek dimanapun, saudara-saudara. Tuhan pelihara lewat kehidupan jemaat-jemaat lain. Ya, pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh ibu saya waktu ada di sini itu luar biasa. Nah, kemarin Tante Esther juga bilang gitu. "Gimana kabar ibu?" Gitu. Orang Manado tapi sudah Jawa banget. "Kabar ibu baik Tante, ibumu iku wong apik." Dia bilang, "Kenapa Tante?" "Pokoknya ini rahasia ya, Om Daud mbek Tante Bet iku. Lek minggu giliran Ibu Karmiati paling seneng." "Kenapa Tante?" "Rantangannya akeh." Dulu zaman dulu kan ibu-ibu, Bu Suroto masih ingat ya. Yang zaman dulu itu setiap minggu kan dijatah bawa itu ya. Nah bawa, "Ibu Karmiati ku sampai sak guru-guru sekolah minggu mangan kabeh." Dia bilang gitu. Pak Yohanes bilang gitu. Tante Esther bilang gitu. "Oh gitu ya Tante." "Iya, itu kami rasakan. Dimanapun kami berada waktu saya praktek di Sulawesi, Tuhan baik, Tuhan tolong, Tuhan pelihara saya. Kenapa? Karena ada yang menabur ibu saya." Bapak Ibu, jangan pernah jemu-jemu firman Tuhan. Katakan,
untuk menolong dan berbuat baik buat orang lain. Mungkin bukan kita yang akan menerima balasan, tetapi kita punya generasi di bawah kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu, dan mereka juga mungkin bergantung juga sama orang lain, dan mereka akan menerima akibat dari kebaikanmu, dan mereka akan menerima kebaikan dari orang lain. Katakan amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Makanya firman Tuhan itu bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena semuanya begitu luar biasa. Saudara-saudara, karena waktunya sudah habis Pak? Belum, oke. Ya, 1 jam lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita belajar tentang hidup tolong menolong, kita mau belajar di dalam kitab Lukas. Ini cepat saja kok. Ya, nah, Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Ini ceritanya tentang seorang yang lumpuh yang mau dibawa ke Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus setiap kali ada di satu tempat dan mengajar, berbondong-bondong orang banyak datang. Dan waktu itu ada di satu rumah, sehingga tidak ada jalan untuk orang lumpuh ini dibawa, tempat temannya pakai tandu itu untuk masuk ke rumah itu. Nah, kita mau belajar apa yang dilakukan oleh mereka. Mari kita akan membaca ayat yang ke-18, Lukas 5, slide selanjutnya ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ada kata beberapa orang di situ yang saya kasih merah, dan ada kata berusaha. Saudara-saudara, kalau kita mau hidup saling tolong menolong, maka kita harus hidup di komunitas yang benar. Slide sebelumnya. Hidup kita harus di dalam komunitas yang saling mendukung. Saya sebagai hamba Tuhan bilang bahwa komunitas yang mendukung kita yang pertama-tama adalah jemaat sekitar kita. Katakan jemaat sekitar kita. Ini komunitas yang baik, saudara. Ini komunitas yang baik. Firman Tuhan katakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah secara korporat, kalau itu dalam bahasa ini, secara bersama-sama, seperti yang dibiasakan beberapa orang. Jadi ibadah itu adalah komunitas terbaik. Bilang kanan kiri, ibadah komunitas yang terbaik. Jadi jangan sekali-kali kita abai terhadap ibadah. Ingat firman Tuhan mengatakan gini, ibadah bila disertai dengan rasa cukup, itu bermanfaat baik di bumi maupun di surga. Bermanfaat, saudara-saudara. Seperti yang tadi saya ceritakan itu kenapa? Karena ibadah, saudara-saudara. Ya, karena ibadah. Jadi mari kita punya komunitas yang benar. Boleh kok ke sosialita, ibu-ibu PKK, boleh. Enggak ngelarang, saudara-saudara. Tetapi jaga komunitas ini. Komsel-komsel itu komunitas yang baik. Ya. Jadi kalau ada komsel sudah mulai gibah, tahu gibah ya? Ngerasani orang, stop, Pak, enggak boleh. Tapi ngomong-ngomong sopo Pak sih, ngocok, jangan. Ya. Ya. Jangan menjadi komunitas yang kepo, maunya semua tahu, saudara-saudara. Ya. Jarum di tetangga jatuh saja harus tahu, enggak perlu. Tapi saya membuktikan bahwa komunitas ibadah, komunitas gereja, komunitas komsel, komunitas persekutuan-persekutuan Kristen adalah komunitas yang baik. Itu saling mempengaruhi, saling mendukung dengan begitu luar biasa. Ya, yang belum komsel, gabung ke komsel. Ya. Iya Pak, saya senang Pak. Setelah saya gabung sama komsel itu, ngutang duit gampang Pak. Ojo, saudara-saudara, jangan punya motivasi itu. Ya. Jangan punya motivasi begitu, tapi punya motivasilah yang baik. Saya didukung Pak, saya susah, minimal didoakan, saya keluar itu, sukacita sekali. Saudara-saudara saya cek, saya merindukan komunitas di Pisang Candi ini, di Bebean ini. Ini komunitas yang luar biasa. Ya, terus terang aja saudara-saudara, saya dari kecil sampai pemuda ada di tempat ini. Ya. Dan kemarin saya bersukacita di kongres. Karena saya bisa bertemu dengan, bukan teman seperguruan, dia satu letting di atas saya. Kaget saya saudara-saudara, kapan sekolah Alkitabnya Mas ini?
Kapan sekolah pendetanya Mas ini kok tiba-tiba dilantik saja? Saya waktu namanya disebut itu gak berpikir bahwa beliau, nanti saya sebutkan namanya. Waktu saya duduk di kongres, saudara-saudara, di barisan agak depan, tiba-tiba saya dicablek. Tahu dicablek ya? Gus, saya noleh, kaget saya, saudara. Wajahnya Mas Pionot. Hah? Mas Pionot? Sampean pendeta saiki Mas? Iya Gus. Sejak kapan? 2013. Loh, melayani dari mana? Di Lawang. Ya Allah, anak Pak Tugiman tadi pendeta. Ya, ada saudaranya di sini. Kaget saya. Siapa yang kenal Mas Pionot? Namanya Sujo Piono. Panggilannya Pionot. Bahasa gaul kami kacangan. Jadi kalau kacangan gitu. Ada Pak Ngurah, ada Mas Pionot dulu, ada Mas Mantri, almarhum Mas Juarman. Itu teman-teman seperguruan saya. Tapi saya mainnya sama mereka. Wah, ilmunya dahsyat saudara-saudara. Wih, kursi dingenek langsung mental. Wah, enggak. Tapi mereka tuh, waduh, pemuda-pemuda yang cinta Tuhan, saudara-saudara. Masih kadang-kadang itu disuweneni ambek pendeta nih, dekore soala gini nih, dibongkar, dipasang meneh, enggak dibongkar terus ditinggal, enggak. Wih, ini orang-orang luar biasa. Saya kalau Mas Mantri sering ketemu karena beliau di Lombok kan. Mas Pionot, saudara-saudara, kaget saya. Lampu dari sana nyintrong, puks, silo aku. Kok sampean wis mulai berkurang? Iya, hikmat Tuhan. Waduh. Perasaan hikmat Tuhan itu rambut putih. Ini orang sing putih. Seru. Saya gak ketemu beliau mungkin 30 tahun. Ya, seneng gitu. Beliau adalah komunitas. Bukan ex-komunitas saya enggak ya. Tapi saat ini masih. Kami sudah tukar-tukaran WA, tukar-tukaran foto. Unyu-unyu gitu kayak besti-bestian. Enggak lah saudara ya. Seneng. Itu bentuk komunitas yang baik, saling mendukung. Amin saudara-saudara? Iya. Amin saudara-saudara? Ya. Jadi kalau di komunitas yang saling mendukung itu jangan bentrok, jangan gontok-gontokan, jangan gara-gara seragam, paduan suara, seragam komsel, beda warna, terus akhirnya bertengkar. Tak usah. Yang penting kita sehati. Saya senang, saya beberapa kali melayani di Komsel yang dilayani oleh Bapak Pendeta Sinaga. Nubuatan mungkin nubuatan Pak Sinaga. Ya. Ada Pak Sinaga sini? Yang orang dari Jawa itu, Sinaga. Ya Pak Sinaga gitu, wah seneng. Gak enak ada Pak Pendeta, Pak Markus ini. Wes Pak Markus sih mimpin, gak bisa sih ibu sing mimpin gitu ya. Seneng gitu kadang mereka mimpin, asik saudara. Itu komunitas yang membangun. Itu komunitas yang saling menolong satu dengan yang lain. Rohani saling dibangun ya. Yang kedua saudara-saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Kata iman di situ. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi orang-orang yang mau tolong-menolong, maka kita harus memiliki kerendahan hati dan iman. Bilang sama-sama, kerendahan hati dan iman. Jangan sombong di dalam hidup kita ini. Angkuh. Ingat saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan gini, bahwa Tuhan itu membenci orang yang congkak, sombong. Tetapi sebaliknya bahwa Tuhan itu akrab dan karib dengan orang-orang yang remuk hatinya, yang rendah hatinya, yang tidak sombong, saudara-saudara. Jangan menjadi orang yang sombong. Saya yakin di sini nggak ada. Ya, saya sedang mengalami keadaan saudara-saudara di tempat pelayanan kami beberapa bulan ini. Ya, kadang-kadang saya pernah dinasihati jangan seneng kalau banyak pendeta di gerejamu gitu ya. Artinya banyak yang sudah sarjana teologi ya. Kenapa saya bilang gitu. Wes nanti kamu akan ngerasain sendiri. Benar saudara-saudara ya. Jadi ada di tempat kami itu karena ada sekolah Alkitab yang murah sekali, gak perlu pakai asrama gitu ya.
jadi bisa pulang. Jadi ada beberapa jemaat yang akhirnya daripada ke hukum, daripada ke ini susah, udahlah ke STH saja. Ya, karena mudah sekali di sana. Akhirnya ada beberapa yang STH di tempat kami itu. Tetapi selalu saya, ayo daftar jadi PI supaya pelayanan, enggak mau terikat katanya. Ya sudah gitu. Tapi ya gitu, dia menggunakan STH-nya ini dengan berbagai macam cara untuk mencari keuntungan, motivasi yang enggak benar. Nah ini ada salah satu STH ini sedang sakit. Ya, sakit, masuk rumah sakit. Tidak mau ngasih tahu gembalanya. Saya bilang sama jemaat, kalau sakit itu WA, kasih tahu ke gembala. Karena gembala itu tidak maha tahu. Saya dan Pak Ari ini tidak maha tahu. Kalau nggak dikasih jemaat, kasih tahu jemaat sana sakit, masa Pak Ari bisa nerawang Pak? Aku melihat di bandulan sana ada bakteri-bakteri, ada yang sakit. Gak bisa saudara. Harus dikasih tahu gembalanya. Ayo bilang ke kanan kiri, kita harus kasih tahu gembala kita kalau sakit. Ini alasannya sungkan kan. Aduh, kok kebacut lek sungkan, apa kok telat lek sungkan. Masuk rumah sakit nih. Saya juga nggak tahu kan, apalagi saya ke Malang, nggak dikasih tahu. Tiba-tiba ketika komsel, itu ada yang perlu dibantu doa. Kebetulan pas saya melayani di komsel itu, Pak berdoa untuk Bapak ini sakit. Loh sakit? Iya. Masuk rumah sakit? Loh masuk rumah sakit? Kan nggak enak Bapak Ibu Gembala. Loh sakit? Loh masuk rumah sakit? Kan nggak enak itu. Gitu. Sing ngandani wong liya, semua lain. Gitu. Sejak kapan? Sejak hari Minggu Pak Pendeta. Loh wis petang dino saiki. Iya. Terus gimana gitu? Gitu ya. Ibu tahu dari siapa? Dari statusnya. Loh Pak Pendeta enggak lihat statusnya. Saya jawab, emang saya pendeta kepo lihat-lihat status orang. Akhirnya muncul lah saudara-saudara perkataan di luar sana. Wah pendeta Markus ini enggak perhatikan jemaat, sakit masuk rumah sakit enggak didoano. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ini hamba Tuhan gembala, bukan maha tahu. Enggak punya ilmu weruh sak durunge winarah. Deng 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 deng. Saudara-saudara, kita harus dikasih tahu. Ya. Kalau Pak Kiar tahu duluan ini sakit, langsung kasih tahu gembalanya. Nah ini hanya satu di antara, kalau jemaat kami itu saudara-saudara, bahkan piringnya jatuh aja WA, Pak doakan Pak, ada firasat apa ya, kok piring saya jatuh, itu kamu sembrono. Saya bilang gitu aja, piring jatuh di WA, kadang-kadang orang sing kebangetan juga saudara-saudara. Firasat apa ya Pak, piringku jatuh, itu kamu sembrono. Pak, aku mau sharing. Sharing apa? Aku kok kejatuhan cicak kepalaku ya Pak. No firasat apa? Iku cicak kurang kerjaan. Kok jatuh di kepala orang. Tapi ada juga yang kebangetan sudah di rumah sakit 4 hari nggak kasih tahu gembalanya. Akhirnya muncul yang lain-lain. Aduh sedih saudara. Ya. Ada orang yang, saya jadi gini. Apa orang ini sudah nggak perlu doa pendetoni gitu karena dia mungkin sudah sarjana teologi. Saya cuma berpikir begitu. Kok terlalu angkuh sekali gitu ya. Kok terlalu sombong sekali. Jangan, kita harus punya roh kerendahan hati. Saya masih ingat perkataan almarhum Bapak Pendeta Ishak Kayhatu waktu khotbah di Badan Pengurus Daerah, dulu beliau adalah pembina kami di Bali NTB. Dia bilang begini, saudara-saudara dengan lembut gitu ya. Kalau beliau ini ngomong tentang Roh Kudus, kebaikan Tuhan selalu meneteskan air mata. Dia bilang gini, saudara-saudara, kamu boleh punya karunia apapun. Tetapi kamu tidak boleh tidak punya karunia ini, yaitu kerendahan hati. Makanya di core value-nya GSJA, yang pertama apa? Nilai-nilai GSJA yang pertama apa? Cinta Tuhan terus rendah hati. Karena Pak, dek kono, pinter Pak Jokowi. Dek kono Pak. Ayo Pak, motonya gereja kita, doa pergi dan suka memberi. Ya, di kono. Saudara-saudara,
beliau bilang gini, kenapa kalau kita rendah hati, kalau kita punya karunia kesembuhan, bisa kita sombong, bisa kita angkuh, wah hebat Tuhan pakai saya. Kalau kita punya karunia ini bisa kita sombong. Tapi kalau kita punya karunia kerendahan hati, iblis gak bisa nyusupi lagi. Sudah terlalu rendah, iblis gak bisa masuk. Wow, luar biasa. Bilang ke kanan kiri, miliki roh kerendahan hati. Haleluya, saudara-saudara ya. Iman mereka, firman Tuhan katakan. Imannya siapa? Bukan iman yang sakit. Tetapi iman 4 orang itu saudara-saudara membuat orang ini sembuh. Terkadang saudara-saudara, karena iman anggota komsel yang sederhana, yang kecil mungkin. Tetapi itu yang membuat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Ya, saudara-saudara. Bapak dan Ibu Gembala ini perlu didukung oleh Bapak Ibu Saudara di dalam doa. Betul Pak Ari? Pak Ari masih perlu dukungan jemaat kan? Iya. Bapak Ibu saya buka rahasia saja. Kalau jemaat sakit, punya masalah, datang ke siapa? Gembala sidang, betul? Terus kalau gembala sidang ada masalah keluarga, datang ke jemaat. Datangnya kemana? Ya memang datang ke Tuhan. Ya kan? Tapi kan pendeta juga perlu. Akhirnya saudara-saudara ya nggak tahu kalau di Jawa Timur ya, di wilayah ini. Kalau saya saudara-saudara, kalau ketemu pendeta-pendeta di Bali atau khususnya di NTB, seneng saudara-saudara. Kenapa? Kita bisa ngomong, aku kemarin gini gitu. Buang sampah istilahnya. Iya kan? Buang sampah. Nah sekarang apa fungsinya jemaat buat gembala? Doakan beliau, doakan kami ini. Kita ini pendeta manusia biasa. Jangan samakan dengan pisau belati, saudara-saudara. Ya kan? Rocker juga manusia, gitu. Pendeta juga manusia. Kita punya hati, saudara-saudara. Pendeta itu hatinya enggak keras seperti baja. Tetap kalau ditusuk juga sakit. Di Lombok ada, tapi saya yakin di sini enggak ada. Biasanya. Di sini ada grup WA Pak, jemaat. Nah, semoga tidak ada grup kedua. Ingat, grup kedua, biasanya grup kedua ini tanpa pendeta. Dan grup kedua ini biasanya, kok tertawa? Ada berarti. Grup yang kedua ini biasanya paling aktif. Klang-kling, klang-kling, klang-kling gitu. Dan grup yang kedua ini biasanya pembicaraannya masalah pendeta. Pendeta ini lunga-lunga terus, duwe wakeh, perpuluhan itu digawein, sampai WA itu koyo muni. Ada di sini, puji Tuhan tidak ada di BPN. Grupnya tetap grup tali takum. Jemaat tali takum ya. Kalau di kami namanya Evata Squad. Tapi ada Evata yang lain. Yang ngomongin, Pak Markus rambutnya belane, biakane pindah saiki kiri. Iku artinya duwe akeh, teko endi ngono lho. Paling enak tuh bicarain pendeta memang. Di sini enggak ada. Pak Supianto di sini enggak ada ya Pak? Puji Tuhan enggak ada. Yes, haleluya. Tetap jemaat tali takum saja. Di Lombok ada Pak, ada 2-3 grup. Satu ngomongin gembala, satu ngomongin ibu gembala, ngomongin anak gembala, yang lain ngomongin gembala sapi, gembala kambing. Jangan saudara-saudara, kita perlu dukung Bapak Ibu gembala. Mereka gembala. Apa sih fungsinya gembala itu? Gembala itu enggak cuma merahi susu toh, tapi mereka juga berjaga, firman Tuhan katakan. Gembala itu berjaga untuk engkau. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Kalau ada jemaat tiba-tiba telepon, Pak, doakan suami saya masuk rumah sakit. Sakit perut apa Pak Ari? Betul Bapak Ibu. Kita itu rasa sakit. Aduh kok sakit meneh, aduh ya apa ya kabari, langsung dah. Kemarin tuh saya, maaf Bapak Ibu, saya ada asam urat. Saya kena asam urat. Asam urat saya kemarin sempat 9. Jadi saya itu berjalan hanya menggunakan tungkak dan jempol. Jadi begini. Tiba-tiba ditelepon, Pak anak saya masuk rumah sakit. Ayo, maksud saya bilang, maaf saya nggak bisa datang, saya kena asam urat juga. Jadi pincang-pincang nang rumah sakit di lantai 4 meneh, lift mati meneh. Waduh, saudara-saudari itu penderitaannya luar biasa.
Pasti begitu. Betul ya Pak Ari ya? Kemarin Pak Ari tahu ya, Pak, ibu saya besok kontrol Pak sama saya. Ibu saya ini takut karena tensinya selalu di bawah 60/30 Pak. Jadi takut kalau disuruh opname. Doain ya Pak ya supaya enggak opname. Doanya manjur. Ibu saya enggak opname karena dokter enggak praktek. Saya enggak tahu Pak Ari doanya gimana mungkin Pak. Tuhan supaya Ibu Karmiati tidak opname gitu. Gitu ya Pak ya. Akhirnya Pak dokternya enggak praktek. Memang enggak opname Pak. Karena dokternya enggak praktek, kita sudah nunggu lama Pak. Pak ini kok sudah, Pak maaf mendadak dokternya enggak praktek. Walah, untung saya pendeta yang rendah hati saudara-saudara. Coba kalau saya enggak punya kerendahan hati dan sombong, saya obrak-abrik itu Hermina. Oh enggak, aduh saudara-saudara sedih gitu ya. Iman saudara-saudara yang membawa pertumbuhan gereja ini. Iman saudara-saudara yang membawa Bapak dan Ibu Gembala betah dan bertahan untuk melayani. Iman Bapak Ibu Saudara seluruh keluarga besar Talitakum ini akan menikmati pertolongan Tuhan. Katakan amin. Beri pertolongan Tuhan. Jadi jangan merasa karena iman saya, iman semuanya. Iman semuanya. Bapak Ibu tahu ya. Ini rahasianya ibu saya ini. Ibu saya ini kalau bisa semua jemaat ini disebut namanya satu-satu. Disebut. Apalagi Pak Lek Kiar, disebut berkali-kali. Mungkin lupa ya, disebut mana. Bu, saya kan sudah 86 tahun. Ya kemarin tuh dikasih makan, lali. Ayo ono piring di sebelah. Loh Bu gak makan toh. Loh wis dikei ya. Oh iya. Wis mulai lupa. Dan ini doanya lama ibu saya. Ibu saya doanya kok lama sekali. Saya mulai perhatikan. Oh jemaat ini disebut, Tuhan berdoa ini sedang sakit. Luar biasa. Tapi Pak Lek Kiar disebut terus ini. Apa dia adik kesayangan itu. Ya nama saya juga disebut, enggak lah. Kadang-kadang lupa ibu, Pak Lek Kiar sudah disebut gitu. Semua disebut. Dan saya yakin jemaat-jemaat yang lain juga sama. Dan saya yakin nama Bapak Ibu Gembala pertama yang disebut. Amin. Ya harus disebut, harus didoakan. Berkatnya luar biasa. Yang terakhir saudara-saudara, bahwa kalau kita mau hidup tolong menolong kita itu berkenan di hadapan Tuhan dan terus terjadi, maka mari kita Tuhan itu bekerja di dalam kesehatian. Firman Tuhan di dalam Lukas 5:19, karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Harus ada kesehatian. Bilang sama-sama saya, kesehatian. Tidak boleh tidak ada kesehatian. Di dalam persekutuan, komunitas, ibadah kita, gereja kita harus ada kesehatian. Gak boleh gak ada kesehatian. Ya, di tempat kami itu kalau urusan Natal, saudara-saudara. Pendeta ini sampai wis gawe warna bening aja. Pak pokoknya kaum wanita nanti dan semua jemaat dan panitia seragamnya Natal harus pink. Pink. Ibu gak ngelihat saya nih. Terus saya pakai pink gimana? Gitu. Ya Pak, yang kaum pria, ya masa kita bapak-bapak pakai pink ini. Orange saja orange. Ibu, emang kita Belanda pakai orange? Wes, gelore-lore wes. Pink orange. Kadang-kadang gara-gara seragam, gak sehati, bertengkar. Wes, gak Natal-Natalan. Ya wes Idul Fitri ya kono. Loh, kenapa ini sumbangan Natalnya kok sedikit, tahun lalu itu 5 juta kok sekarang cuma 500.000. Seragamnya gak cocok warnanya sama aku. Cuma gara-gara seragam gak cocok loh. Sumbangannya dipotong sampai 90%. Itu di Lombok, di BBan enggak ada. Buktinya semua ada gini kan. Masih ada yang nyelatu, masuk kembangnya balon. Awas. Boleh. Ini sehati kan Bapak Ibu, ibu-ibu ini sehati kan? Sehati ya? Awas kalau ngerundel. Kudune kembang asli, masuk kembangnya balon. Kuliah dicubel sampai hari sekolah minggu kan kempes. Harus dihargai. Siapa ibu-ibu yang masang ini boleh angkat tangan?
Enggak mau ngaku, takut dibilang kok balon, harusnya kembang asli. Mosok kembang ini iki lho apa? Jangan, kita harus hargai. Namanya kesehati. Kongon di apalagi yang ibu-ibu tua. Niku sakjane kok kembangnya asli mau apik lah yo. Mosok balon-balon lain kali. Silakan ibu yang masang sendiri kembang asli. Ya wis, iku gawenane arek-arek nom-nom gitu. Itu di Lombok, di BBN buktinya terpasang. Iya, saudara-saudara. Di sini ada enggak ibu-ibu yang, "Hei, aku bagian arek nom-nom, aku ndek mburi ae, aku berdoa." Itu di Lombok, BBN semua bekerja. Wah, kemarin ibu saya seneng. Kaum wanita mambeng iku wakeh. Oh ya Bu, wakeh. Petang puluhan. Puji Tuhan. Berarti kaum wanitanya kompak, memiliki kesehatian. Jangan cuma karena harnas loh ya. Harnas petang puluh, mari harnas papat. Enggak, itu di Lombok Bu, itu di Lombok. Kalau di BBN ini stabil dan nyaris naik, 40, 41, 42 terus naik. Di Lombok kaum wanita masih belasan, sekitar 16, 18 orang gitu ya yang terdaftar. Sing teko papat, 5. Alasannya sibuk, nyusuin anak. Lo perasaan anakmu gede-gede kok sih nyusu sih. Iya Pak, anaknya tonggo sih tak susoni. Waduh, alasan di BBN nggak ada ya. Di sana itu ada Bu, ibu-ibu itu. Alasannya, Pak, gak enak Pak, weteng sih gede, maksudnya hamil tua gitu. Gak enak, wabot Pak, puji Tuhan itu nyentuh-nyentuh bentur. Kamu tepuk tangan kok ngini, yang ini sih. Alasan gak nang gereja. Engkau lho Pak, wis lahiran. Wis lahiran, Pak gak enak Pak anakku nyusu, mosok muji Tuhan nyusu di gereja Pak. Engkau lek anakku wis mulai disapi. Wis mulai disapi, wah anakku gak iso cerewet Pak. Gak nang gereja meneh. Engkau lek anakku wis gak cerewet, yo di kuburan anak itu gak cerewet. Sampai anak kuliah gak nang gereja-gereja, alasannya anak. Kalau anaknya diambil Tuhan bahaya. Bapak Ibu, di dalam gereja Tuhan perlu kesehatian. Jangan ada tidak sehati, tidak seroh. Harus ada kesehatian supaya tolong menolong terjadi dengan begitu luar biasa dan akhirnya gereja Tuhan berkembang dengan luar biasa. Mari kita akan baca ada satu quote. Di saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, sebenarnya kita sedang melakukan untuk diri kita sendiri. Jangan kita tahan-tahan berbuat baik dan menolong orang. Terutama saudara-saudara seiman. Ya. Supaya apa? Tuhan tahu, supaya ada kekuatan di dalam persekutuan itu. Makanya pertama-tama saudara seiman. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Mari kita akan menjadi jemaat Tuhan yang saling menolong. Satu pujian yang tadi dinyanyikan oleh tim Praise and Worship ya. Bukan aku punya Tuhan yang besar yang tadi itu. Ya musim akan selalu berganti. Itu lagunya cocok. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sudah cukup lama, sudah 1 jam lebih kita duduk. Mari kita akan bersama-sama berdiri. Musim akan selalu berganti.